Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Telah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu, balaghana telah sampai kepada kami anna du'a, sampai apa? Riwayat-riwayat hadis dan athar para sahabat. Balaghana anna du'a, sesungguhnya doa itu yustajabu fi khamsi layalin, diijabah di 5 malam. Lailatul Jum'ati, yang pertama malam Jumu'ah, wal Aidaini, kemudian malam hari raya yang 2, Idul Fitri, kemudian Idul Adha. Wa awwali Rajabin, dan malam pertama bulan Rajab, wa nisfi Sya'bana, dan malam nisfu Sya'ban. Malam Jumu'ah, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kemudian malam pertama bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Itu diantara waktu-waktu yang mustajabah. Masih ada lagi waktu yang mustajabah selain ini, diantara azan dan iqamah, kemudian ba'da sholat entah fardu ataupun sunnah, pada saat sedang melakukan perjalanan yang mubah, yang boleh, yang diperbolehkan oleh agama, kemudian juga pada saat turun hujan, lalu pada saat sepertiga malam yang terakhir. Itu diantara waktu-waktu mustajabah. Kemudian tanggal 9 bulan Dzulhijjah, pada saat musim wukuf di Arafah, pada saat itu juga waktu yang mustajabah. Banyak waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian kemudian Imam Asy-Syafi'i melanjutkan kalimatnya, wa astahibbu kullama hukiyat, wa astahibbu, dan aku sangat menganjurkan, kullama hukiyat, setiap riwayat yang dihikayatkan, setiap perkara yang diriwayatkan, yang dihikayatkan, fi hadhil layali, tentang segala sesuatu yang diamalkan pada malam-malam ini yang 5 tersebut, tentang ijabah, tentang riwayat mustajabahnya doa, tentang riwayat ini dan itu, perihal 5 malam yang telah tadi disebutkan. Wala yu'rafu lil Imam Ahmad, kata Imam Ibnu Rajab, dan tidak diketahui dari Imam Ahmad bin Hanbal kalamun fi lailatin nisfi Sya'ban. Jadi riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal tanpa menyertakan malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau riwayat sampai ke Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan lafaz malam nisfu Sya'ban juga. Jadi 5 malam, sedangkan riwayat yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal 4 malam saja. Semuanya sama. Semuanya adalah riwayat-riwayat atau hikayat-hikayat yang kuat. Kemudian bagaimana dengan bulan Rajabnya sendiri, ketika kita mengisi bulan Rajab dengan memperbanyak saum sunnah di bulan Rajab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Maji'ah al-Bahili. Baginda Rasul berkata kepada seorang sahabat yang bernama Abi Maji'ah al-Bahili. Kata baginda Rasul, sum minal hurumi watruk, berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia, watruk, dan tinggalkanlah di waktu yang lain. Sum minal hurumi watruk, berpuasalah engkau di bulan-bulan yang mulia lagi, kemudian tinggalkan lagi di waktu yang lainnya. Sum minal hurumi watruk, kemudian puasalah lagi dari bulan-bulan yang mulia, watruk, dan tinggalkan lagi. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abi Maji'ah al-Bahili untuk menselang-seling puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia. Wa qala bi usbu'ihi thalathatan, dan baginda Rasul itu mengucapkannya 3 kali, sehingga sang perawi menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengucapkannya, maka berisyarah dengan jari-jarinya 3 kali sampai 3 kali, ya.
Wa qala bi usbuhi thalathatan, sampai 3 kali mengucapkannya. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud juz kedua halaman 322. Qala An-Nawawi fil Majmu' Syarhil Muhadzab. Imam An-Nawawi juga mengungkapkannya di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz ke-6 halaman 439. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Imam An-Nawawi mensyarahi hadis tersebut. Adapun ucapannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat sum minal hurum watruk, berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia kemudian tinggalkan, innama amarahu bitarki li'annahu kana yashukku alaihi iktharus shaumi. Kenapa kok puasa kemudian tinggalkan, puasa lagi kemudian tinggalkan lagi, puasa lagi kemudian tinggalkan lagi? Kenapa kok selang-seling? Rasulullah memerintahkan sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili untuk menyelang-nyeling puasanya di bulan-bulan yang mulia. Apa saja bulan-bulan yang mulia yang dimaksud? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. 3 bulan berturut-turut, sedangkan yang satunya misah. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berturut-turut nyambung. Sedangkan bulan Rajabnya misah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abi Maji'ah Al-Bahili puasa nanti tidak, kemudian puasa lagi nanti, kemudian tidak lagi, kemudian puasa lagi, kemudian tidak lagi? Kenapa seperti itu? Kata Imam An-Nawawi, beliau mensyarahi haditsnya karena itu membuat berat kepada Abi Maji'ah Al-Bahili jika ia berpuasa terus-menerus di bulan-bulan yang mulia tanpa diselang-seling. Kana yasyukku alaihi iktharus shaumi kama dzakarahu fi awalil hadis. Karena awal hadisnya begini, Abi Maji'ah Al-Bahili itu mau puasa terus-menerus, mau puasa terus-menerus. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti itu, kamu tidak akan kuat, itu berat buat kamu. Karena Rasul tahu bagaimana kondisinya Abi Maji'ah Al-Bahili, tahu kekuatan, kemampuan dari Abi Maji'ah Al-Bahili. Maka Rasul memberi solusi ketika Abi Maji'ah Al-Bahili ingin memperbanyak puasanya. Maka kata Rasul, puasalah di bulan-bulan yang mulia, kemudian tinggalkan, puasa lagi kemudian diseling lagi, puasa lagi kemudian diseling lagi, seperti itu. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan kalimatnya, fa amma man lam yashqa alaihi, fa amma man lam yashqa alaihi, adapun bagi orang yang tidak kepayahan baginya, fasaumu jami'uha fadilatan, maka berpuasa di seluruh hari di bulan-bulan yang mulia itu merupakan kebaikan. Jadi bagi orang yang kuat di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, setiap hari puasa sekalipun tidak mengapa, itu tetap fadilatan, merupakan kebaikan, keagungan, anugerah, amal soleh. An Usamah bin Zaid qala, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid qala, ia berkata, sahabat Usamah bin Zaid, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min sya'bana. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau puasa yang begitu banyak dibandingkan puasa engkau di bulan Sya'ban. Puasamu begitu banyak sekali kalau bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Maka baginda Rasul qala, menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhana. Bulan Sya'ban adalah bulan yang orang-orang sering melupakannya, yang posisinya berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Maka para perawi hadis menjelaskan, para ulama ahli hadis menjelaskan mengapa kalimatnya di sini dijelaskan kok bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan oleh orang-orang
yang posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya, mafhumnya, para sahabat pada saat itu seringkali menghidupkan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Para sahabat itu sering menghidupkan bulan Rajab dan Ramadan, tapi kalau Sya'ban mereka itu kadang tidak memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Akhirnya Rasul mencontohkan kepada sahabat, puasalah juga di bulan Sya'ban, diperbanyak. Para sahabat biasanya di bulan Rajab, kemudian Ramadan jelas dihidupkan tuh, tapi bulan Sya'ban tidak. Maka Rasul pun menganjurkan kepada para sahabat dengan cara memberikan contoh perilaku, beliau memperbanyak juga puasa di bulan Sya'ban. Berarti Rajab, Sya'ban nyambung Ramadan, ya, diperbanyak puasanya, terlebih Ramadan. Tentu yang Ramadan adalah fardu. Keterangan hadits yang tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Sunan An-Nasai juz keempat halaman 201, dan juga Imam Abi Dawud meriwayatkannya pula, wa shahhahu Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan hadits tersebut sahih. Qala Ibnu Hajar kama fil Fatawi al-Fiqhiyah al-Kubra. Imam Ibnu Hajar juga berkata di dalam kitabnya yang berjudul Fatawi al-Fiqhiyah al-Kubra juz kedua halaman 53, wa yuwafiquhu Ifta al-Izz ibn Abdissalam fa innahu su'alu amma naqala an ba'dil muhadditsina min man'i shaumi Rajaba wa ta'zimi hurmatihi wa hal yasihhu nadhru shaumi jami'ihi. Imam Ibnu Hajar sama fatwanya, pendapatnya dengan fatwa Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi beliau itu ditanya perihal suatu masalah yang dinukil dari sebagian ahli hadis tentang adanya orang-orang yang menolak atau melarang shaumi Rajab, puasa pada bulan Rajab, wa ta'zimi hurmatihi, dan mengagungkan kehormatan bulan Rajab, wa hal yasihhu nadhru shaumi jami'ihi. Ada pertanyaan yang datang kepada para ahli hadis tersebut, di antaranya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ini ulama mujtahid juga, tentang bagaimana jika ada orang yang bernazar puasa sebulan penuh di bulan Rajab, sedangkan ada orang yang bilang bahwa itu terlarang. Puasa di bulan Rajab, mengagungkan amaliyah di bulan Rajab itu katanya terlarang menurut menurut sebagian pendapat. Lantas bagaimana kalau ada orang yang bernazar berpuasa satu bulan penuh di bulan Rajab, sedangkan nazar itu kan wajib, tapi ada orang yang berkata bahwa itu tidak boleh. Bagaimana wahai tuanku? Ditanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan beliau sama pendapatnya dengan Imam Izzuddin bin Abdissalam yang beda kurun. Faqala fi jawabihi, beliau berkata dalam menjawab permasalahan tersebut, nadhru shaumihi sahihun. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama dengan Imam Izzuddin bin Abdissalam walaupun beda kurun. Jawabannya, nazar puasa di bulan Rajab itu sahihun, sahih, bagus, lazimun, yang wajib, yataqarrabu ilallahi ta'ala bimithlihi, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu, ya. Walaupun nazar puasa sebulan penuh di bulan Rajab, maka wajib melaksanakannya. Nazar soalnya. Jika memang puasa di bulan Rajab itu haram, maka nazarnya tidak boleh dilakukan. Nazar perkara yang haram itu haram dilakukan. Contoh, kalau saya nanti diangkat jadi karyawan tetap,
saya mau traktir kalian minuman khamr. Wah, contoh begitu. Maka tidak boleh dilakukan. Atau perkara yang makruh, jika saya nanti diangkat jadi karyawan tetap, maka saya kasih sodakoh kepada kalian berupa udud, ududa, al udude. Ya. Ada dayu adidu ini, ududan. Maka perkara yang makruh ketika dinadarkan sekalipun maka tidak boleh dilakukan. Perkara mana yang boleh dilakukan? Perkara yang wajib, perkara yang sunnah, perkara yang mubah. Mubah itu boleh menurut agama, jawaz. Perkara yang boleh menurut agama maka ketika dinadarkan menjadi wajib. Termasuk bolehnya puasa di bulan Rajab ketika dinadarkan jadi wajib. Walladzi naha an shaumihi, dan adapun orang-orang yang menolak, melarang berpuasa pada bulan Rajab, jahilun, mereka adalah orang yang bodoh. Itu adalah orang yang bodoh, kata imam ahli hadis, imam ahli fikih, imam ahli tafsir, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Izzuddin bin Abdissalam, ulama mujtahid, makomnya sudah sampai makom mujtahid fatwa. Ya. Tidak sampai mujtahid mutlak, tapi mujtahid fatwa. Bahkan Imam Izzuddin bin Abdissalam bisa dikategorikan ke dalam mujtahid tarjih. Ya. Di bawah mujtahid mutlak. Mereka adalah pengikut Imam Asy-Syafi'i, pengikut manhajnya Imam Asy-Syafi'i. Orang yang menolak, melarang puasa di bulan Rajab adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Bimakhadhi ahkami syar'i, bodoh tentang pengambilan hukum syariat. Gak faham mereka, cuma tahu terjemahan hadis dan Quran doang. Begitulah gampangannya. Wa kaifa yakunu manhiyan anhu ma'a annal ulama alladzina dunu asy-syari'ata lam yadhkur ahadun minhum indirajuhu fima yakrahu saumahu bal yakunu saumuhu qurbatun ila Allah taala. Lantas bagaimana mungkin ada orang yang menolak atau melarang perbuatan tersebut, sedangkan sesungguhnya para ulama yang ahli dalam pengambilan hukum syariat, yang ahli dalam perumusan hukum syariat, yang ahli dalam penetapan hukum syariat, yang ahli dalam memahami hukum syariat, mereka itu lam yadhkur atau lam yudhkar ahadun minhum, tidak pernah diceritakan salah seorang di antara mereka pun, tak ada yang berbicara satupun di antara mereka atas apa? Indirajuhu fima yakrahu saumahu bal yakunu saumuhu qurbatun ila Allah taala. Penolakan mereka terhadap puasa itu tidak ada. Orang yang ahli dalam syariat itu tidak ada satupun yang menolak puasa sunnah di bulan Rajab. Karena menurut mereka saumuhu qurbatun ilallah ta'ala, justru puasa sunnah di bulan Rajab bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian bagaimana dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Kharsyah bin Al-Har, ia berkata, ra'aitu Umar yadribu akufan nasa fi Rajab hatta yad'uha fil jifan wa yaqulu kulu fa innama huwa syahrun kana yu'azzimu ahlul jahiliyah. Katanya, ia berkata pernah melihat sahabat Umar memukul orang-orang di bulan Rajab, ya, sampai meletakkannya dalam jifan. Lalu ia berkata, makanlah, sini, nih di tempat makan nih, makan. Maka sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang dahulunya diagung-agungkan oleh orang-orang jahiliyah.
kata atau di dalam riwayat tersebut, maka riwayat ini tidak valid. Ya, riwayat ini tidak valid. Dan sahabat Umar andai pun melakukannya, bukan berarti karena mengharamkan puasa sunnah di bulan Rajab. Akan tetapi beliau khawatir orang-orang menyangka puasa di bulan Rajab itu wajib, itu saja. Dan keterangan tersebut tidak kuat. Sehingga ada yang menjelaskan an Muhammad bin Zaid qala kana Ibnu Umar idza ra'a an-nasa wa man yu'adduna li Rajab kara dzalika. Sama sehingga putranya pun sahabat Abdullah bin Umar melakukan hal itu bukan karena puasa di bulan Rajab itu haram, akan tetapi ada sebagian orang yang menganggapnya wajib, maka beliau tidak mau sampai ada orang yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu wajib. Jadi menghindari perkataan orang-orang bodoh yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu wajib.